Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan kembali rumus-rumus yang muncul dari konsep kesebangunan segitiga ya, yang kedua. Kemarin sudah kita melewati yang pertama, yakni segitiga sembarang dipotong garis lain yang sejajar dengan salah satu sisi segitiga gitu ya. Segitiga sembarang ABC ini ya, dipotong garis lain yang dimaksud adalah ini ya, garis ini ya, ini garis ini garis DE itu ya, ini seolah-olah dipotong gitu, yang garis lain itu sejajar dengan salah satu sisi segitiga. Ini garis lain ini sejajar dengan AB gitu ya. Dan ini kita buang saja. Segitiga sembarang ABC dipotong garis lain DE ini yang sejajar dengan salah satu sisi segitiga. Salah satu sisi segitiga yang dimaksud adalah AB. Maka DE garis lain tadi sebagai pemotongnya itu sejajar dengan AB. Maka sebenarnya segitiga ini adalah terdiri dari dua segitiga ya. Segitiga DEC dan segitiga ABC. Lahirlah rumus yang sudah kalian resum seperti ini. Ada lahir rumus 1 dan rumus yang kedua. Rumus yang pertama A dan rumus yang kedua B ini. Konsep kesebangunan yang dimaksud yang melahirkan rumus tersebut adalah sebagai berikut. Saat kita segitiga sembarang tadi yang dipotong garis lain tadi kita pisahkan, maka ada dua segitiga tadi ya, DEC dan segitiga yang besar ABC. Kita selidiki apakah dua segitiga kecil dan besar itu sebangun apa tidak. Maka yang kita lakukan adalah seperti ini, selidiki ya. Sudut C dan sudut sudut C ini dimiliki oleh kedua segitiga, baik kecil maupun besar ya. Ini namanya berarti sudut C berhimpit. Sudut D di segitiga kecil itu sama dengan sudut A di segitiga besar. Kalau lihat di sini nih ya, sudut di sini ini CDE yang asli ini ya, dan sudut CAB ini adalah sehadap. Hukum apa itu sudut yang sehadap itu adalah besarnya sama gitu ya. Maka kalau kita cermati sudut C tadi kita kasih endol gitu, sudut C ini kita kasih endol, maka di sini juga endolnya sama di sini ya, karena sudut yang sama. Mana lagi yang bisa kita sehadap tadi, sudut D sini. Ini sama dengan sudut D di sini, ini sudut A ya. Ya, terus mana yang belum ya, di sini. Kalau nggak kita kasih pun juga tidak apa-apa ya, tapi ini untuk kehati-hatian kita dan pengamatan kita untuk mendeteksi sisi-sisi yang bersesuaian agar lebih jelas. Karena kita sudah menyimpulkan bahwa dua segitiga tadi adalah sebangun, segitiga kecil dan besar tadi sebangun, maka efeknya sisi-sisi yang bersesuaian dari dua segitiga tersebut adalah memiliki perbandingan yang sama. Mana sisi-sisi yang bersesuaian? Kebetulan ini menghadapnya sama ya segitiga itu, jadi kita nggak berpotensi untuk disorientasi. CD ya, CD letak kita nggak bingung ya. CD ini berarti ndol dan seret-seret, ndol dan seret-seret ya, kebetulan ini sama ya. CD berbanding CA atau AC. Lalu kalau sing kecil ini DE, DE berbanding seret-seret X, seret-seret X berarti AB itu ya. CE ndol X itu berarti CB, CB ya. Kalau kita CD sebagai A dan apa itu yang tadi DA itu adalah B kan, itu cara B, maka bisa kita persingkat dengan variabel A dibagi A plus B sama dengan C dibagi C plus D sama dengan E dibanding F gitu ya. Nanti juga akan ada mekanisme pembuatan gambar skema ya, bahasanya dengan skema untuk mempermudah rumus agar kita tidak menghafal rumus yang demikian simbolik gitu ya. Nanti dengan skema akan lebih mudah. Kemudian dari
ini kita ambil sepasang perbandingan A plus B ini, saat kita urai kembali perkalian silang gitu, maka didapat rumus yang baru. Maka A per B sama dengan C per D, atau A per C sama dengan B per D. Coba amati baik-baik. AC A kali D plus AD, C kalikan AC, C kalikan plus D sama dengan plus CD, dan seterusnya sama dengan ini. Maka saat kita buat skema seperti ini, A berbanding B ini ya, itu sama dengan C berbanding D. Kalau kita sebutkan ruas garisnya, CD berbanding DA atau AD sama dengan CE berbanding EB atau BE. Nah, untuk rumus yang kedua ini ya, lahir rumus yang kedua. Untuk rumus yang pertama tadi, kalau kita skema seperti ini, CD ini kita kasih kuning misalnya, berbanding dengan CA atau AC itu ya, ini sama CD CA. Saat ini CE kita kasih merah, berbanding dengan CB atau BC gitu ya, merah kan. Ini sisi E, siapa ini, biru, berbanding dengan AB itu, atau sisi F itu ya, seperti ini. Boleh juga kita bilang CD pendek berbanding panjang, pendek berbanding panjang. Di sini pendek berbanding panjang. Lagi-lagi syaratnya ada ini, dua garis sejajar yang satu garis ini sejajar dengan salah satu sisi segitiga. Bisa jadi nanti segitiga sejajar dengan BC, tadi ada garis potong seperti ini sejajar, maka juga bisa kita kenakan rumus yang kedua ini, segitiga sembarang dipotong garis lain yang sejajar dengan salah satu segitiga tersebut. Lahirlah dua rumus seperti ini. Kita skema pertama melahirkan rumus ini, skema yang kedua ini juga melahirkan ini, melahirkan rumus yang kedua, yakni A per B sama dengan C per D. Berikutnya ada konsep rumus yang lahir dari konsep kesebangunan berikutnya adalah segitiga dari garis sejajar. Mana garis sejajarnya adalah CD dan AB, dan dua garis bersilangan. Dua garis bersilangan itu adalah AC dan BD. Maka kita namakan untuk mengingat saja rumus meja lipat, karena dua segitiga ini mirip seperti kursi lipat atau meja lipat. Maka ada dua segitiga di sini? Apakah dua segitiga kecil dan segitiga besar ini sebangun? Nah, ini kita deteksi. Konsepnya adalah dari kesebangunan itu. Sudut AEB sama dengan sudut CED, bertolak belakang, besarnya sama. Satu sudut sudah kita temukan. BAE, mana BAE? BAE yang di sini nih, itu sama dengan sudut DCE. Sudut A di sini sama dengan sudut C di sini. Ingat sifat-sifat dua garis sejajar dipotong garis lain. Ini adalah dalam berseberangan, besarnya juga sama. Pun begitu sudut ABE, sudut B gitu boleh ya, atau sudut CDE, sudut D gitu ya. Ini juga sifat dua garis sejajar dipotong garis lain. Ini dalam berseberangan, besarnya juga sama. Kita menemukan tiga sudut dalam dua segitiga itu sama besar, maka dua segitiga itu adalah sebangun. Sisi-sisi yang bersesuaian sebagai akibatnya memiliki perbandingan yang sama. Ayo kita cermati. AB sisi yang sejajar ini sama dengan ya ini kalau kita kasih tanda tadi, nah ini ya di sini nih, ini ndolnya di sini, lalu kita ini sama besar itu ya. Kalau X-nya di sini ini sama, ini adalah dalam berseberangan. Kalau bertolak belakang nggak perlu kita kasih tanda ya, kita sudah terlihat bahwa dua garis bersilangan seperti itu akan melahirkan sudut bertolak belakang, besarnya sama. Jadi saat kita lihat di situ perbandingan sisi-sisinya adalah AB ndol X CD. Lalu AE itu
Oke lah, ini kita kasih tanda yang di sini ya biar kita bisa menyebutkannya di sini gitu ya. Ini sama AE dol seret maka sama dengan CE. Cocok ya, sip. Nah, lalu BE yang di atas, BE yang di bawah, X seret kita ambil X seret maka sama dengan DE ya, sip ya. Kalau kita kasih variabel masing-masing ruas garis, kita kasih yang atas adalah PQR dan yang kecil di bawah adalah XYZ, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian menjadi seperti ini, Z per R, X per Q, dan Y per P. Itu adalah rumus dari ini. Bisa apa ini untuk kita hafalkan, bisa juga untuk kita skema itu ya. Untuk di sini ini bisa kita bikin tadi seperti tadi itu, ini C E berbanding dengan seperti ini ya, karena terlihat kurang rapi, atau ini ya cacar di sini sama dengan yang di sini ini juga bisa ya, yang D P berbanding dengan di sini. Baik, 3 rumus sudah kita sampaikan. Nanti kita tinggal membahas contoh-contoh soal dari rumus-rumus yang sudah kita resum dan sudah kita ulas bersama. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.